Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi' yang keempat nggih. Nah, ada papan tulisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya jelaskan ke hadis keempat, kemarin kan saya mau jelaskan secara terperinci terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Karena kita sebagai santri, apalagi kita sebagai hamalatul Quran, pasti di dalam Al-Quran, pasti dalam perjalanannya kita akan mendapati tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Dalam juz kedua itu bagaimana? Di ayatum muhkamatu hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, itu ayat berapa itu? Juz kedua ya. Coba ada yang ingat. Yang ayatnya juz kedua itu yang ada kata-kata hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang maknanya jelas. Ketika dipahami, ketika dimaknani, itu maknanya jelas. Ada yang namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang ketika dimaknani akan kontradiksi, akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dan maknanya tidak jelas. Makanya dinamakan dengan ayat mutasyabihat. Banyak sekali dalam Al-Quran, bukan banyak, tapi ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang termasuk dalam golongan ayat mutasyabihat. Termasuk diantaranya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yadullahi fawqa yadullahi fawqa aydihim. Kemudian ada lagi apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Di situ kan ada kata istiwa, bertempat, ada kata yad, ya, yadullahi fawqa aydihim, ada kata yad, ada kata wajun, ada kata wajah. Ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa? Ketika kita memaknai ayat ini, maka akan bertabrakan dengan laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti makhluk, atau Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi. Ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Dalam hadis juga ada beberapa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika sepertiga malam terakhir itu turun ke langit pertama. Lah ini apakah seperti manusia turun dari tangga seperti itu? Itu kan mutasyabihat. Artinya ketika kita memaknainya, mengikuti takwilannya, maka kita akan menemukan kontradiksi antar sifat-sifat Allah. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai kelompok daripada Asy'ariyah, kelompok daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memaknainya bagaimana? Sebenarnya dalam seluruh pandangan, seluruh pemahaman dalam mengenai ayat-ayat mutasyabihat ini ada tiga pemahaman. Ini sebenarnya kalau ada papan tulisnya enak ini. Itu bisa dipakai enggak papan tulisnya? Bisa. Ayo dipakai.
Oh ya sudah, nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Jadi ayat mutasyabihat itu bisa dimaknani, atau selama ini para ulama itu ada 3 pemahaman dalam memahami, ada 3 madhab, ada 3 metode dalam memahami ayat mutasyabihat. Nah, yang pertama adalah tafwid, dan ini madhab yang digunakan oleh salafus soleh, generasi-generasi awal dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat itu adalah tafwid. Tafwid itu apa? Tafwid adalah menyerahkan semua makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi seperti dalam ayat tadi, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka mengimani bahwasanya ayat ini turun dari Allah. Yadullahi fawqa aydihim kullu syai'in halikun illa wajha ar-rahmanu alal arsyis tawa. Itu semuanya dari Allah. Mengimani itu adalah ayat atau firman wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya mengimani, saya tidak tahu, menyerahkan semuanya maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dimaknani. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, ya Allah zat yang Rahman istiwa alal arsy. Istiwa alal arsy. Istiwa itu apa? Tidak tahu. Kita tidak berani memaknainya. Karena arti istiwa kalau dalam bahasa letterlek atau terjemah atau alih bahasa adalah bertempat. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertempat berarti Allah butuh tempat. Nah, kalau Allah butuh tempat berarti butuh yang lain. Allah tidak kuasa berarti. Allah menjadi tidak kuasa karena butuh tempat. Oke, kalau begitu umpama, kalau gitu kita logikakan. Sebelum ada apapun berarti Allah di mana? Tidak ada kan? Kemudian Allah menciptakan arsy. Lah berarti kan Allah butuh tempat. Sebelum ada arsy Allah di mana? Nah, kan nggak bisa dipikirkan. Makanya pendapat yang pertama dalam memahami ayat mutasyabihat adalah diserahkan semua maknanya. Kita meyakini itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan maknanya kita serahkan semuanya kepada Allah, kita tidak berani memaknai. Ini adalah madhab yang paling selamat. Paham? Yang paling selamat. Secara akidah, secara keyakinan kita tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak boleh memikirkan dan tidak bisa memikirkan zat Allah. Akal kita itu hanya akan berpikir tentang apa yang informasi yang kita dapat. Jadi akal kita itu hanya berpikir tentang informasi yang masuk dalam akal kita. Sementara informasi mengenai zat Allah itu tidak pernah ada. Rasulullah tidak pernah menyebutkan bagaimana zat Allah. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanya sifat-sifat Allah, sehingga kita bisa memikirkannya karena ada informasinya. Lah tentang zat Allah, hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita tidak bisa memikirkannya. Kenapa? Karena tidak ada informasinya. Bisa dipahami ya? Sampai sudah belajar istighol. Coba jelaskan tentang istighol. Bisa nggak terbayangkan dalam pikiranmu istighol itu bagaimana? Karena tidak ada informasi. Paham? Bisa dipahami ya? Zat Allah kita bukan akal kita tidak bisa. Bukan itu tidak boleh dipikirkan, tapi tidak bisa karena tidak ada informasinya. Gampangannya coba, jadi akal kita itu seperti mulut, seperti pencernaan. Yang dicerna itu apa? Yang dicerna adalah ilmu atau informasi. Ketika tidak ada informasi, maka apa yang bisa dicerna? Diibaratkan seperti mulut, pencernaan kita, alat pencernaan kita. Itu kalau nggak ada makanan ya tidak bisa mencerna. Coba itu apa? Dimakan itu apa yang dimakan? Ya itu dimakan. Ya kan nggak bisa. Bisa kalau ada, contoh ada, ini ada minuman. Ini ada minuman, baru saya minum. Lah kalau tidak ada minumannya, apa yang saya minum? Bisa dipahami?
Akal kita juga gitu. Akal kita akan berpikir kalau ada informasi. Makanya kita diajari dalam belajar, kita belajar, dituntut untuk belajar, membaca, memperbanyak informasi. Agar apa? Akal kita berfungsi. Orang bodoh itu bisa jadi bukan karena IQ-nya rendah. Orang bodoh itu bisa jadi karena tidak ada informasi yang masuk. Otaknya kosong. Bocil-bocil kosong biasanya ya. Bocil-bocil kosong itu apa? Karena tidak ada informasi yang masuk sehingga tidak bisa berpikir. Sama zat Allah, hakikat Allah itu tidak bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena tidak ada informasinya. Berarti apa yang terpikir dalam benak kita, terpikir dalam hati kita, terpikir dalam akal kita mengenai Allah, itu Allah tentu tidak seperti. Lah kok itu kok ada pikiran di dalam pikiran kami, di dalam hati kami kok ada pikiran seperti itu? Itu berarti informasi tentang makhluk. Paham? Itu adalah informasi tentang makhluk. Berarti yang kamu pikirkan adalah makhluk, bukan Allah. Ini sedikit tentang akidah ya. Sedikit tentang akidah karena ini yang menyelamatkan kita. Jangan sampai kita itu tersesat. Ini yang pertama tadi apa? Tafwid, menyerahkan semua maknanya kepada Allah. Yang kedua adalah mentakwil. Mentakwil tapi dengan takwilan yang layak bagi Allah. Mentakwil dengan takwilan yang layak bagi Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, dan ini dilakukan oleh para sahabat, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu juga mentakwil. Mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Jadi ulama-ulama terdahulu juga ada ulama yang mentakwil daripada ayat yang mutasyabihat ini. Contohnya bagaimana? Seperti Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Rahman alal arsy terhadap aras istawa itu menguasai. Bukan bertempat tapi istiwa dimaknani menguasai. Artinya apa? Artinya dalam ayat itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah itu sangat luas. Bahkan makhluk terbesar pun, apa makhluk terbesar itu? Dajjal. Makhluk yang terbesar itu adalah arsy. Jadi makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, yang terbesar di antara semua makhluknya Allah itu adalah arsy. Arsy pun itu dalam kekuasaan, apalagi kita. Apalagi diri kita yang wah, tidak ada lah seper mikro, nggak ada. Sangat kecil sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, menguasai kita sangat kecil. Wong arsy saja dikuasai. Itu makna daripada Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Ditakwil dengan takwil yang pantas bagi Allah. Seperti ditakwil yadullahi fauqa aidihim. Itu ditakwil apa? Ai qudratullah fauqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Paham ini? Jadi bukan tangan. Coba saya katakan, tangan, apa yang tergambar? Tangannya manusia kan? Kenapa kok seperti itu? Karena informasi yang masuk pada akal kita, tangan ya seperti tangan manusia, paham ya? Maka Allah tidak seperti itu. Jadi pahami. Ini makna yang atau metode madhab yang kedua. Dua metode ini adalah metode yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih aman apa? Lebih aman tafwid. Ketika kita mendapati ayat mutasyabihat, oke, kita maknani itu dari Allah, kita yakin itu dari Allah, tapi maknanya kita kembalikan kepada Allah. Yang tahu ya hanya Allah. Yang tahu akan hakikat Allah hanya Allah. Kita tidak punya informasinya. Jadi tidak pernah bisa kita bayangkan. Kemudian yang kedua, ditakwil, dimaknani dengan makna yang pantas dan layak bagi Allah. Dan yang ketiga, ini hati-hati. Yang ketiga adalah dimaknani zahir. Ini yang sesat. Dimaknani zahir itu apa? Yadullah fauqa aidihim, berarti Allah punya tangan. Lah terus tangannya bagaimana? Tangannya tidak seperti kita. Loh, kan aneh.
Nek wis kadung dikatakan tangan, orang-orang awam pasti akan terpikir bahaya ini. Maka akan menuju pada jatuh pada tasbih, menyerupakan Allah. Nah, ini bertentangan dengan ayat Allah yang lain, yakni apa? Laisa kamislihi syai'un. Allah punya sifat mukhalafatulil hawadis. Paham ya? Nanti ketika kita menemukan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, maka kita pertama boleh kita tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah. Boleh kita takwil seperti yang kemarin. Apa namanya? Hadis yang ketiga kemarin, innallaha ta'ala yabsutu yadahu, membeber tangannya. Tentu yang dimaksud bukan tangan Allah, maksudnya adalah Allah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi orang yang bermaksiat untuk bertaubat. Maksudnya yabsutu lihat itu hanya sebuah ungkapan. Kamu saya terima dengan tangan 10, masa tangannya ada 10? Itu adalah hanya ungkapan penerimaan. Jadi di sini pada hadis ketiga ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu, saya sangat menerima tobat bagi orang yang melakukan dosa di siang dan malam. Tobat, penerimaan tobat saya itu terbuka selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau bertaubat. Selama sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari itu sudah terbit dari barat, maka pintu taubat akan tertutup. Jadi makna daripada hadis ketiga adalah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala terbuka selebar-lebarnya kepada siapapun yang mau bertaubat. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Dosaku wis akeh rek, sakmene akeh mesti gak diampuni pangeran. Ndak. Kesalahan sebesar-besar kesalahan kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil. Bagi pengampunan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sangat kecil. Maka jangan pernah putus asa. Sebaliknya, sekecil-kecilnya kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu dianggap besar. Masa ada orang hidup 60 tahun banyak dosanya dimasukkan ke surga yang selamanya, itu bukan balasan itu. Paham nggak ini? Itu artinya apa? Kebaikan, sekecil-kecilnya kebaikan kita itu bukan di mata, sampean paham mata terusan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Maka jangan pernah wala tayasu mirauhillah, jangan pernah berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Sudah paham ya? Ada 3 pemahaman, yang 2 boleh, yang 1 tidak boleh. Ini yang ketiga ini adalah mazhab orang Wahabi, mazhab kelompok Salafi. Mereka kelompok Mujassimah yang menjisimkan Allah, yang dengan lancangnya memaknai dan memikirkan zatnya Allah. Padahal tidak ada informasinya. Tidak ada informasinya. Bagaimana kita bisa memikirkan kalau tidak ada informasi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u. Al-haditsu utai hadis ar-rabi'u kang kaping 4. An Abi Hurairah taiku den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhu maring sahabat Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dawe piye man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong yurid iku ngarepaken Allah sapa Allah. Man utawi sapane wong yurid iku ngarepaken Allah sapa Allah bihi kelawan man, ngarepaken khairon ing kebagusan. Khairon ing kebagusan Yusuf mongko paring musibah sapa Allah. Yusuf mongko paring musibah sapa Allah minhum maring man.
utawa minhu ing man. Minhu maring man. Man utai sapane wong yurid iku ngarepaken Allah sapa Allah bi kelawan man, ngarepaken khairan ing kebagusan, yusib mongko paring musibah sapa Allah minhu maring man. Rawang riwayatakan ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Coba ya. Coba saya ingin tanya kepada kalian. Kira-kira terjemah dari atau pemahaman terjemah dari hadis ini bagaimana? May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Coba ada yang berani nggak memaknainya? Kalau dimaknai secara letterlek, kalau dimaknai secara ahli bahasa, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan ujian pada dirinya. Ini kalau dimaknani secara letterlek seperti ini, seakan-akan setiap orang yang baik berarti dia akan mendapatkan musibah. Oleh musibah berarti jelek. Nah itu kan begitu kan maknanya kan ya. Tapi maknanya tidak seperti itu. Paham? Maknanya nggak seperti itu. Inilah pentingnya ngaji. Pentingnya belajar hadis dari guru. Orang yang tahu belajar bahasa Arab. Maknanya nggak seperti itu. Maknanya begini. Orang yang mendapatkan musibah dari Allah, itu tandanya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Paham nggak? Jadi gini. Kalau dimaknani secara terjemah ya seperti tadi nantinya. Jatuhnya tadi. Nek wong iku apik berarti oleh musibah. Lek oleh musibah berarti gak apik kan? Lah berarti kalau seperti ini, sampean gak kena musibah. Berarti kan jelek kabeh. Gak seperti itu logikanya. Ingat ya, gak seperti itu. Maknanya begini, dimaknani dari belakang. Yusib minhu, orang yang mendapatkan musibah dari Allah, itu tandanya dia mendapatkan kebaikan. Artinya musibah yang diterima oleh setiap orang mukmin itu bukan untuk membuat jelek orang tersebut. Bukan hal yang buruk bagi orang mukmin tersebut. Musibah-musibah yang diterima oleh orang-orang mukmin itu tanda kalau dia sedang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu. Karena setiap musibah itu mukafirud dzunub. Setiap musibah yang ditimpakan kepada umat mukmin, orang mukmin, itu sebagai pengelebur dosa. Paham ya? Bukan untuk kejelekan dia. Allah tidak berbuat jelek kepada mukmin. Bagaimana Allah berbuat jelek? Sementara sampean pernah membacanya. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi. Saya tidak akan, ini hadis qudsi, saya tidak akan berbuat memperlakukan sama orang yang bersyahadat kepadaku dengan orang yang membohongkan atau mendustakan diriku. Saya tidak akan menyamakan. Artinya apa? Artinya orang yang berbuat baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kebaikan. Berbeda dengan orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang mukmin yang mendapatkan musibah, ingat musibah itu adalah pertanda bahwasanya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Bisa jadi adalah mukafirud dzunub. Bisa jadi mukafirud dzunub, pengelebur daripada dosa. Ada kalanya adalah raf'id darajat. Ada kalanya dengan musibah tersebut seorang mukmin akan naik Ingat, setiap orang yang mau naik kelas pasti mengikuti proses ujian. Paham ini? Jadi jangan pernah berpikir jelek kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan. Itu inti daripada hadis ini. Paham ya? Jadi ketika kita tidak mendapatkan musibah itu baik, ketika kita mendapatkan nikmat itu baik bagi kita, ketika kita mendapatkan musibah juga baik bagi
kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, itu pahala bagi kita. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bisa bersabar, kita juga baik. Paham ya? Enak jadi mukmin itu. Mendapatkan nikmat baik, mendapatkan musibah juga baik. Yang perlu ditata adalah hatinya. Paham ya ini ya? Nah, itu mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Jadi enteng aja, diambil enjoy aja ya, dibikin enjoy. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat dari Allah, itu tandanya Allah sayang pada kita. Ketika kita mendapatkan musibah, itu juga adalah sayang, Allah sayang bagi, itu tanda Allah sayang pada kita. Karena Allah nggak ingin orang yang dicintainya itu kotor. Paham? Allah nggak ingin orang yang dicintainya itu tidak layak untuk dicintai. Bagaimana caranya? Dikasih ujian, dihapuskan segala dosanya. Karena Allah ingin bertemu, dan tidak ada orang yang akan bertemu dengan Allah kecuali dirinya dalam keadaan suci. Paham? Itu usaha Allah. Usaha Allah agar kalian sebagai orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, bisa ketemu dengan Allah yang maha suci. Bisa dipahami ya? Nah begitu. Jadi enjoy aja, orang pikir enak. Ketika nikmat yo enak, ketika dapat musibah yo enak. Ingat dalam manakib itu, wa ma ahabbal bala wa taladzud illa man arafal mubli. Orang itu tidak akan merasakan kenikmatan ujian. Orang itu akan merasakan kenikmatan ujian, kenikmatan musibah, kenikmatan bala, kalau dia tahu siapa yang memberi bala. Orang itu dicubit akan marah, paham nggak? Tapi kalau kenal yang mencubit, atau bahkan mencintai orang yang mencubit, dicubit berapa kali pun akan padahal itu mesti loro loh. Cuek ngono, aduh loro, mesti marah. Tapi karena lihat, oh ternyata yang bebek loh, sing mencubit, malah mana sing sijine durung, nah sisian kan, sijine durung, dicubit pinggir gini, sijine durung, lah masa sisian, ngono, paham nggak? Wa ma ahabbal bala wa taladzud illa man arafal mubli. Maka ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari siapapun, apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enjoy karena kita tahu siapa yang memberi ujian itu. Paham nggak? Nah, ini the next level ya, ini ya, sudah the next level. Level max ini. Levelnya boro-boro wali. Ya, kita berharap bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisul khamisu wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.